takzim saya, Penguji UKIN 2022. Saya Antika Nurul Hikmah, Guru Bidang Studi Pendidikan Agama Islam, Unit Tugas di SMP Negeri 1 Jakarta, sekaligus mahasiswa PPK dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, Rabu 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja dalam bentuk video praktik pembelajaran. Berikut adalah video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Baik anak-anak, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, Ibu ingin menanyakan kembali materi minggu lalu yang telah kita pelajari. Mengenai apa ya materi minggu lalu? Iya, sholat sunnah munfarid. Apa itu sholat sunnah munfarid? Iya, sholat sunnah yang dikerjakan secara sendirian. Ada apa saja? Sholat rawatib. Apa lagi? Tahiyatul masjid. Apa lagi? Istikharah. Betul semuanya. Oke, tepuk tangan untuk yang menjawab. Oke, selanjutnya Ibu minta satu anak. Apakah ada yang bisa menjelaskan materi minggu lalu? Oke, silakan. Materi minggu lalu yang sudah kita pelajari adalah tentang sholat sunnah munfarid. Apa itu sholat sunnah munfarid? Sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dilaksanakan secara sendiri. Contoh sholat munfarid ada sholat rawatib, tahiyatul masjid, dan istikharah. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, jawabannya betul ya. Ya, karena telah menjawab dengan betul, Ibu akan memberikan reward sebuah hadiah. Silakan maju ke depan. Nak. Ya. Oke. Ya, selanjutnya ya. Materi hari ini masih berkaitan dengan materi minggu lalu, yaitu masih mengenai sholat sunnah. Ya. Yang ketiga ada sholat sunnah apa? Sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Ya. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya ya. Adakah yang minggu-minggu ini melaksanakan sholat sunnah? Oke. Ya. Tepuk tangan untuk yang sholat sunnah. Ya, semoga yang lainnya ikut menyusul melaksanakan sholat sunnah ya. Walaupun sunnah ya, tetap kita harus bersemangat untuk mengerjakannya. Kita kerjakan dulu yang fardu, setelah itu kita kejar yang sunnah. Karena Allah mencintai hambanya yang melakukan sunnah-sunnah ya, terutama sholat sunnah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31. Kita baca bersama-sama ya. Ulangi Ibu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Oke, yang artinya adalah katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah maka ikutilah sunnahku atau petunjukku, yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah sendiri menjelaskan dalam firman-Nya.
sunnah berjamaah atau munfarid dengan benar, menganalisis hikmah sholat sunnah berjamaah atau munfarid dengan benar, kemudian mendemonstrasikan tata cara sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Ya, ini tujuan pembelajaran dalam ranah aspek pengetahuan dan keterampilan. Nanti ya, di akhir pembelajaran kita akan mempraktikkan lagi tata cara sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Ya. Oke, dalam pembelajaran kali ini ada 3 aspek yang akan Ibu nilai ya. Yang pertama dari aspek sikap, yaitu Ibu nilai dari sikap kalian selama mengikuti proses pembelajaran. Kemudian sikap kalian nanti selama berdiskusi di dalam kelompok ya. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan. Nanti kalian mengerjakan tes tertulis pengetahuan lewat link quizzes ya, yang akan Ibu share di grup kelas ya. Kemudian yang terakhir adalah penilaian keterampilan, yaitu mendemonstrasikan atau mempraktikkan tata cara sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Selanjutnya silakan kalian amati gambar. Ya, gambar apa ini? Ya, sedang melaksanakan sholat. Yang ini sholat secara berjamaah, yang ini ya secara munfarid ya. Jadi sholat sunnah itu bisa dikerjakan dengan berjamaah ataupun munfarid. Dan ada juga sholat sunnah yang sekaligus sholat itu bisa dikerjakan dengan berjamaah, bisa juga dikerjakan dengan munfarid atau sendirian. Kira-kira ada yang tahu sholat apa ya? Sholat sunnah apa ya yang bisa munfarid, bisa juga berjamaah? Sholat tahajud. Ya betul, sholat tahajud. Apa lagi? Sholat duha, betul. Apa lagi? Sholat witir, betul. Apa lagi? Tarawih. Sholat tarawih, betul. Oke, tepuk tangan bagi yang menjawab semuanya betul. Nah, selanjutnya silakan kalian amati video berikut ini. Gambaran sholat sunnah yang dapat dilaksanakan secara munfarid maupun secara berjamaah. Apa saja sholat sunnah yang dimaksud dan apa saja keutamaannya sehingga kita akan merugi jika tidak melaksanakannya. Selengkapnya di sini. Sholat sunnah munfarid atau berjamaah. Beberapa sholat berikut dapat dikerjakan secara munfarid ataupun secara berjamaah. Di antaranya sholat tahajud, sholat duha, sholat tarawih, sholat witir, dan sholat tasbih. Sholat tahajud. Sholat sunat tahajud adalah sholat sunnah muakkadah yang dilaksanakan pada sebagian waktu sepertiga malam terakhir. Sholat sunat tahajud adalah bagian dari sholat malam atau qiyamul lail yang diperintahkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Isra ayat 79. Keutamaan dari sholat ini sungguh banyak. Di antaranya, yang pertama, sholat terbaik setelah sholat wajib. Dalam sebuah hadis, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah atau bulan Muharram. Yang sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Riwayat Muslim nomor 1163. Yang kedua, orang yang melaksanakan sholat tahajud akan dimasukkan ke surga dengan penuh keselamatan. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatlah di waktu malam sedangkan manusia yang lain sedang tidur. Tentu kalian akan masuk dalam surga dengan penuh keselamatan." Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Tata cara pelaksanaan sholat tahajud tidak berbeda dengan sholat pada umumnya. Dilaksanakan setelah sholat isya hingga menjelang subuh dan tentunya setelah tidur. Jumlah rakaatnya pun paling sedikit dikerjakan sebanyak 2 rakaat dan paling banyak tidak dibatasi. Bisa dilakukan secara mandiri atau sendiri atau juga secara berjamaah.
Lebih utama, sholat ini dikerjakan 2 rakaat salam bila hendak membacakan lebih dari 2 rakaat, misalkan 4, 6, atau 8 dan seterusnya. Berikutnya ada sholat duha. Sholat sunnah duha atau yang sering disebut dengan sholat sunnah awal duha. Sholat sunnah ini yang dikerjakan pada waktu matahari sudah naik sekitar 1 tombak atau sekitar jam 7 pagi hingga menjelang zuhur. Kita dapat melaksanakan sholat ini paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat dengan setiap 2 rakaat salam. Adapun keutamaan sholat duha diantaranya akan dijumpai biasanya di akhir siang, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang, yakni di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang." Anak-anak, setelah kalian mengamati tayangan gambar ataupun video tadi, ya, adakah yang mau menanggapi atau berkomentar? Oke, silakan. Materi yang tadi dijelaskan adalah mengenai sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Macamnya adalah sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tasbih. Oke, tepuk tangan untuk teman saya. Jadi materi pada hari ini yaitu mengenai sholat sunnah berjamaah ataupun tarawih. Nah, jadi sholat sunnah itu ada yang bisa dikerjakan secara berjamaah sekaligus dengan munfarid. Ya, yaitu ada sholat apa saja? Sholat sunnah tahajud, sholat sunnah tarawih, sholat sunnah witir, sholat sunnah duha, dan sholat sunnah tasbih, ya. Oke, berikutnya mari kita baca dalil taklim mengenai sholat sunnah, yaitu dalam surat Hud ayat 11. Ikuti ibu ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibnas sayyiati Dzalika dzikra lidzakirin. Oke, artinya, dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi, dan petang, dan pada sebagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Ya, itulah ya firman Allah yang menjelaskan secara langsung mengenai sholat sunnah. Baik, selanjutnya ada yang mau membacakan ulang kembali surat Hud ayat 114? Kayaknya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafay nahari wa zulfan minal laili innal hasanati yudhibnas sayyi'ati dzalika dzikra lidzakirin. Oke ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk teman kalian. Setelah kalian mengamati gambar maupun tayangan video tadi ya, untuk memahami materi pada hari ini mengenai sholat sunnah berjamaah atau munfarid, ibu akan membagi menjadi 4 kelompok ya. Silakan masing-masing kelompok diskusikan mengenai sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara berjamaah dan bisa juga dikerjakan secara munfarid ya. Ibu bagi ada kelompok 1 mengenai sholat sunnah duha ya. Kelompok 2 mengenai sholat sunnah witir. Kelompok 3 mengenai sholat sunnah tarawih, dan kelompok 4 mengenai sholat sunnah tahajud. Oke, silakan masing-masing kelompok mendiskusikannya ya. Oke, kalian diskusikan dalam kelompok kalian masing-masing
diskusi kelompok kami dalam bentuk PowerPoint sebagai berikut. Pengertian sholat witir. Sholat witir adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari. Adapun tata cara melaksanakan salat witir. 1. Membaca niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Membaca Al-Fatihah. 4. Membaca surat pendek. 5. Ruku. 6. Iktidal. 7. Sujud. 8. Duduk di antara dua sujud. 9. Tahiyat akhir. 10. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sholat tasbih. Pengertian sholat sunnah tasbih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih. Sholat tasbih ini merupakan sholat sunnah khusus dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali. Cara sholat tasbih terdiri atas 2 macam, yaitu 1. Dilaksanakan di malam hari, 5 rakaat 4 dengan mengulangi salat. Dilaksanakan di siang hari, 5 rakaat 4 dan 1 kali salam. Tata cara dilaksanakan di malam hari jumlah rakaatnya 4 dengan 2 kali salam, yaitu usolli sunnatan tabi'an raka'atin lillahi ta'ala. Artinya saya berniat sholat tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian dari sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari bulan Ramadan. Sholat sunnah tarawih hukumnya adalah sunnah mutlak, sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Sholat sunnah tarawih dikerjakan setelah mengerjakan sholat maghrib isya dan sebelum masuk waktu sholat subuh. Rakaat sholat tarawih. Bilangan rakaat sholat tarawih jumlah yang dilaksanakan adalah 8 atau 20 rakaat. Perbedaan jumlah rakaat tidak perlu dimasalahkan. Yang terpenting adalah dapat dilaksanakan dengan khusyuk. Niat sholat tarawih. Sholli sunnatat tarawih. Ini merupakan digital poster yang sudah kami buat dan sudah kami upload di media sosial kami. Kalian bisa melihatnya di media sosial kami.
Kami dari kelompok 3 ingin menunjukkan hasil poster buatan kelompok kami. Dan ini adalah poster digital yang kita telah upload di Instagram. Terima kasih. Juga akan menunjukkan hasil poster yang sudah kami buat tentang sholat sunnah munfarid. Ini dia poster yang sudah kami print dan ini dia poster digital yang sudah kami upload di Instagram. Dari kelompok kami di kelompok 4, ini adalah hasil poster digital kami. Oke, tepuk tangan sukses, Pak.
Good.